Ibu tadi ya, yang dari Universitas Negeri Papua, mengenai penelitian setelah 1 Januari 2023 bagaimana? Bapak, Ibu, mohon maaf saya jelaskan, ke depan sekali lagi, untuk PAK dosen itu Bapak Ibu tidak lagi menyusun kegiatan dan angka kreditnya. Tetapi berdasarkan kegiatan atau kinerja yang telah Bapak Ibu lakukan, begitu ya, dan kemudian Bapak Ibu nanti mengajukannya pada laporan kinerja dalam BKD, disitulah dinilai. Kalau tadi menyebutnya misalkan satu artikel, kemudian yang menulis banyak, pengaturannya bagaimana? Sama dengan yang sekarang, yaitu kalau penulisnya itu minimal 3 orang atau lebih, maka penulis pertama sekaligus korespondensi mendapatkan 60% dari apa? Dari SKS kinerja yang terdapat pada rubrik. Anggota yang lainnya mendapatkan 40% dari SKS tersebut dibagi rata. Tetapi jika penulis pertama tidak sekaligus korespondensi, maka penulis pertama mendapat 40%, penulis korespondensi mendapat 40%, anggota yang lainnya 20% dari SKS kinerja di BKD. Nanti dari laporan BKD dan kewajiban khusus itu ada simpulan. Apakah predikatnya itu sangat baik, baik, dan seterusnya. Nah, predikat-predikat inilah dari sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Ini yang dikonversi, tadi disebutkan oleh Prof. Tik, lampiran 1 Permenpan RB nomor 1 2023, yaitu tentang konversi angka kredit. Jadi Bapak Ibu tidak nyusun lagi Dukpat nanti, seperti yang saat ini. Otomatis dari BKD, penilaiannya dikonversi. Karena BKD-nya sendiri, penilaiannya tadi sudah saya sebut, sudah berdasarkan ekspektasi dari pimpinan. Jadi Bapak berkinerja apa itu, memang Bapak ditugaskan untuk melakukan kegiatan itu pada periode semester tertentu. Demikian. Berikutnya, dari IAIN Palangkaraya. Kalau kewajiban khusus lektor kepala, kemudian ternyata ini dipenuhi untuk kinerja sampai 3 tahun. Nah, 3 tahunnya mulai kapan? 3 tahunnya itu Bapak, sejak Bapak ada SK penetapan sebagai jabatan fungsional lektor kepala. Itu kapan? Kalau pada suatu semester tertentu ternyata terhitung sejak SK pertama SK jabatan fungsional tadi, Bapak sudah 3 tahun, gitu ya. Bapak sudah 3 tahun, maka disitulah dimulai kewajiban khusus itu diterapkan. Dan karya yang dapat digunakan adalah karya yang terbit sejak 3 tahun sebelumnya sampai dengan berlaku semester itu. Pertanyaannya, kalau karya itu pada saat sebelumnya itu ongoing artikel itu, tadi Bapak menyebut Scopus secara spesifik ya, dan kemudian pada saat digunakan ternyata sudah discontinue atau discontinue gitu, pertanyaannya bagaimana statusnya? Di dalam sister kita melakukannya begini. Jadi karya untuk kewajiban khusus itu dinilai 1 kali pada saat diajukan pertama kalinya, pada saat terbit. Ya, kapan terbitnya itu diajukan dan di situ dinilai. Kalau pada saat dinilai itu ternyata masih ongoing, maka statusnya aktif. Artinya bisa digunakan untuk kewajiban khusus bagi lektor kepala. Karena tadi Bapak menyebutnya terindeks Scopus gitu ya. Itu. Nah, artinya dapat digunakan selama itu masih dalam 3 tahun terus, maka akan jadi asesor cukup menilai pertama. 1 kali saja pada saat diajukan pertama kali pada saat dokumen itu terbit. Nah, demikian. Namun demikian, karena itu untuk kewajiban khusus berlaku 3 tahun, tapi untuk BKD-nya hanya berlaku saat terbitnya saja, maka itu konversinya kan berlakunya hanya 1 tahun saja nanti. Tapi ini nanti kita jelaskan kemudian setelah perancangan untuk Permen Dikbudnya ini selesai. Mudah-mudahan ini jawaban saya ini bisa dipahami. Ya. Kemudian silakan Bro Eko. Baik, berikutnya saya menjelaskan tentang ini. Rubrik ya, rubrik tadi yang dari Poltekkes Banjarmasin, rubrik ini kan ditanyakan, diusulkan ada tambahan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan rubrik POBKD 2021 akan segera diubah, menyesuaikan peraturan-peraturan baru ini. Sehingga saran dari yang disampaikan tadi akan dipertimbangkan untuk dilengkapi supaya kita tidak ada perbedaan persepsi antara penilai asesor dengan asesi. Selanjutnya menambahkan apa yang pertanyaan terkait SKPAK sampai dengan 31 Desember 2022 dan angka kredit barunya bagaimana? Nanti Bapak Ibu, capaian SK terhitung mulai tanggal dari SK penetapan PAK terakhir dan pengakuan hasil penilaian angka kredit mulai penetapan angka kredit terakhir sampai 31 Desember 2022 itu yang dinilainya oleh Prof. Joko tadi dijelaskan sampai 30 Juni 2023 yang Bapak Ibu oleh pimpinan jurusan pimpinan perguruan tinggi atau LDikti harus disampaikan ke kementerian itu paling lambat 15 Mei 2023 seluruhnya hasil itu akan dikonversi dan konversinya akan dilakukan paling lambat 31 Desember 2023. Sedangkan kinerja mulai 1 Januari 2023 dan seterusnya tadi saya menyampaikan itu dinilainya melalui BKD. Dari BKD itu nanti ada ekspektasi dan predikat. Dari ekspektasi dan predikat, ekspektasi pimpinan dan predikat penilaian tadi kemudian dikonversi. Yang tadi saya menyebut dari sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang, itu dikonversi menjadi angka kredit. Kalau sangat baik itu 150%, kalau baik itu 100%, butuh perbaikan 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Itu konversinya yang akan kemudian dalam bentuk angka kredit yang akan Ibu Bapak gunakan untuk kepentingan baik kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional. Jadi di kegiatan untuk PAK-nya sendiri tidak ada angka kredit Bapak Ibu, tapi angka kredit itu hasil konversi dari kinerja Bapak Ibu dari laporan BKD. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Makasih Bro Eko, penjelasan yang cukup lengkap ya.